Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Seharusnya ini mungkin yang pertama ya, tapi ya saya mengikuti petunjuk-petunjuk aja. Saya harus buat apa dan kapan, jadi saya ikutin aja. Walaupun mungkin seharusnya di pertama atau di awal itu ini gitu. Jadi teman-teman yang sering nonton channel Panda Bright Side, baik maupun di YouTube atau di TikTok dan Snack Video, di sini saya mau seperti semacam pemberitahuan secara tidak langsung gitu ya, bahwasannya nanti channel ini tuh akan memasuki masa peralihan dari channel tarot ke lebih ke membahas mengenai spiritual ya. Tapi memang nggak blek langsung saya tinggalkan tarot, enggak. Sesekali saya selipin dengan video-video seperti ini untuk mengingatkan kita bahwasannya memang ya kita tuh harus berjalan di jalannya Allah gitu, walaupun mungkin belum sempurna, tapi setiap hari itu belajar untuk kita terus berjalan di jalannya Allah gitu ya. Jadi jangan kaget, jangan heran ketika kok biasanya sis atau kak ngereading tarot, tapi ini kok ada selipan-selipan video-video mengenai dunia spiritual, dunia agama gitu, terutama agama Islam ya. Karena memang petunjuk yang saya dapat itu memang saya seharusnya pelan-pelan, bukan seharusnya pelan-pelan, tapi meninggalkan tarot gitu ya. Tapi saya juga tidak bisa jeblok gitu ya, seperti membalikan telapak tangan. Kalaupun bisa mungkin ya saya hanya harus kuat. Kenapa? Karena mungkin yang tadinya sudah banyak penontonnya, banyak viewersnya, subscribernya sudah lumayan, tiba-tiba berganti. Pasti ada perubahan dari viewers yang tadinya sejam itu bisa nyampe 100-200, ini mungkin sejam 10 atau gimana. Tapi karena memang saya pelan-pelan ingin memperbaiki diri dan berjalan di jalannya Allah gitu ya, insya Allah Allah pasti akan kasih rezeki dari manapun gitu. Jadi saya nggak usah takut. Ya adalah rasa kekhawatiran saya itu wajar gitu, tapi saya yakin kok kalau kita kuat imannya, kalau kita hajar terus, pokoknya yakin di jalan Allah, nanti juga akan ada masanya dimana kita memang dikasih sama Allah ya. Kebetulan kan juga saya selain content creator di YouTube, Snack, dan TikTok, saya juga bekerja gitu ya, menjadi guru BK di sekolah swasta ya. Jadi ini kayak semacam pemberitahuan, kalian jangan kaget ketika memang tiba-tiba dari konten creator yang tarot gitu ini ke konten kreator yang ke arah spiritual, terutama agama Islam. Dan ada pembagian atau sharing pengalaman perjalanan spiritual saya sih ya, dari yang benar-benar nol gitu ya sampai ke titik ini, atau bahkan nantinya next lebih. Oh ya, kalau kalian mau beli cincin manik-manik, gelang, kalung, itu bisa ke Panda Tarot ya, hubungin ke kontak WhatsApp. Ya, tadi sih lebih ekstrim lagi sebenarnya, saya harus meninggalkan tarot, tapi karena saya sudah cinta ya gitu, mungkin tidak bisa meninggalkan blok langsung, tapi lebih ke pelan-pelan. Ini seperti masa peralihan dari tarot ke konten yang jauh lebih diinginkan Allah sebenarnya gitu ya. Tapi karena saya tidak bisa blok langsung, jadi pelan-pelan. Nah, saya mendengar beberapa ceramah, bukan ceramah, mendengar salah satu ceramah kokoling gitu ya, ustadz gitu. Bukannya saya mau ngebawa-bawa, tapi memang akhir-akhir ini saya senang banget ngedengerin ceramah gitu. Bahwasanya selama ini kita kan hanya mengikuti, tapi meraih apa yang kita inginkan gitu. Sedangkan selama ini apa sih yang Allah inginkan gitu. Dan saya pingin memang menjalani kehidupan. Kebetulan umur saya juga sudah tidak muda lagi gitu ya. Saya bersyukur banget di umur yang sekarang ya 40-an lah ya, tapi saya sudah diberikan sama Allah untuk persiapan saya atau bekal saya di akhirat. Saya sudah sadar itu gitu. Dan saya bersyukur banget sebelum waktunya saya sudah harus mempersiapkan bekal-bekal saya gitu. Dan makanya apa sih yang diinginkan Allah ya,
menyebarkan satu ayat gitu ya, walaupun hanya seayat dalam satu hari gitu, tapi kita menebar kebaikan gitu, mengajak kebaikan untuk lebih ke jalannya Allah gitu ya. Jadi saya hanya ingin gantian lah, kita hidup tuh harus take and give. Feedbacknya apa sih ketika dulu semua yang saya mau itu dikasih sama Allah, tapi sekarang saya ingin apa sih yang Allah ingin gitu ya. Sebenarnya dunia tarot itu saya juga suka gitu ya, membaca spirit, membaca energi seseorang gitu, karena kita bisa ngasih masukan, advice gitu-gitu ya, motivasi kepada klien gitu. Tapi memang sepertinya itu sudah harus diakhiri gitu. Saya tahu perjalanan jadi tarot reader tuh nggak mudah gitu ya, dan sebenarnya kalau cuma baca satu gitu kartu itu gampang, kita semua orang tuh bisa belajar. Tapi yang kita membaca energi orang itu butuh ibadah gitu ya. Bukan berarti saya bilang oh saya rajin ibadah, enggak, butuh ibadah gitu kan, untuk butuh banyak melakukan perbuatan baik, perkataan yang pokoknya yang baik-baik gitu, agar kita tuh bisa lebih apa ya, lebih resonate gitu ya. Nah, ketika ini ada judul, ini ada lucu banget kejadian. Entah kenapa saya tuh ada yang manggil untuk setelah nonton beberapa ceramah ustadz gitu ya, yang tiba-tiba ada yang mengarahkan, kan saya memang menginginkan kok saya pingin punya pekerjaan di rumah, dikasih jadi content creator tarot gitu ya, walaupun saya juga masih bekerja di luar gitu kan. Nah terus ini ada prosesnya gitu ya. Nah terus tiba-tiba ketika saya belajar gitu, mendekatkan diri sama Allah, belajar agama gitu setiap hari gitu ya, walaupun mungkin belum sempurna, tapi saya selalu menambah ilmu setiap hari. Kok arahnya tuh lebih, kok kayaknya seru ya kalau misalkan saya tuh punya konten tuh yang isinya tuh mengajak kebaikan gitu, sharing gitu kan, siapa tahu bisa menginspirasi gitu kan. Luar biasa gitu ya. Bukan yang saya inginkan gitu loh, tapi apa sih yang Allah inginkan gitu. Ternyata memang selama ini hanya yang saya inginkan gitu. Ya Allah saya ingin ini dikasih sama, ya Allah saya ingin, tapi apa sih feedbacknya buat Allah gitu. Oh ternyata saya belum ngasih feedback apa-apa nih ke Allah gitu kan. Akhirnya di situ tercetuslah tiba-tiba kok kayak ada yang mengarahkan saya untuk bikin konten yang pertama tadi ya, mengenai apa kedahsyatan tahajud gitu ya. Itu sharing aja gitu. Tapi kok saya lihat pertama nih, sejam pertama penontonnya cuma segini, saya harus mulai lagi dari nol. Tapi entah kenapa tiba-tiba dek, rezeki itu datang gitu loh ya. Rezeki itu datang tiba-tiba, ada tetangga saya minta diliatin gitu, dia kondisi dia seorang ibu yang punya menantu sedang hamil, diliatin gini. Tiba-tiba saya tuh dikasih, nih masih ada nih ya, tiba-tiba anaknya yang kebetulan murid saya gitu ya, bawa ini gitu nih ya, ini adalah petek loh ya. Anaknya nanya WhatsApp saya gitu, ibu suka petek nggak gitu kan. Karena saya pemakan segala gitu, tapi bukan kanibal yang makan manusia gitu ya. Saya suka gitu ya. Ya saya nggak mau munafik, dan ya namanya rezeki nggak boleh ditolak ya, menghargai juga gitu. Tapi kebetulan memang saya suka gitu ya. Datang, oh iya bu, kata mama mau dikasih. Tiba-tiba nggak lama ibunya datang sekalian ngasih amplop. Gila nggak? Jadi Allah tuh ngebayar gitu ya. Aduh luar biasa banget deh. Ya udah nggak apa-apa lah. Konten saya itu sejam 15 orang gitu kan. Tapi Allah adil gitu ya. Kok mungkin satu sisi saya ngedon, tapi Allah ngasih semangat lewat ini loh, lo nggak usah takut, lo jalan aja terus gitu loh. Ini saya nggak tahu ya ngebahasinnya gini, tapi saya berusaha untuk biar nggak kaku aja menyampaikan agama gitu ya, dan tidak seperti orang menceramahi, karena saya juga belum tentu, saya belum jadi orang baik. Tapi saya juga kalau misalnya nonton ceramah yang terlalu kaku banget juga malas gitu. Tapi kalau yang sembari kayak sharing atau nggak terlalu kaku, saya suka gitu, yang ada lucunya juga gitu. Jadi saya berusaha untuk seperti itulah ya, biar orang tuh seneng gitu ngedengerin cerita yang dimana itu ternyata ada sisi positifnya, terutama dalam hal agama. Bagus-bagus dia bisa terinspirasi gitu ya.
satu orang yang melakukan pahalanya luar biasa, apalagi banyak yang nonton, apalagi kan kalau platform gitu kan yang nonton kan tidak terbatas, bahkan dari seluruh dunia juga bisa nonton, bahkan tarot saya sebenarnya sudah sampai Eropa Timur gitu kan. Wow gitu. Nah tapi saya sih tidak mengharapkan apa-apa gitu ya, tapi ternyata di balik downnya saya, Allah tuh kasih gitu rezeki saya di itu datang loh rezeki ya, bukan saya yang mencari, didatangkan oleh Allah, luar biasa nggak? Tetangga datang minta diliatin menantunya gitu kan yang sedang hamil, apakah baik-baik saja atau tidak, karena mungkin waktu itu pernah terjadi hal-hal tidak menyenangkan gitu ya. Insya Allah baik-baik. Itu saya belum dapat petunjuk, tiba-tiba saya dapat petunjuk gitu ya. Baca surat baca Maryam gitu ya. Terus ya banyak hal lah ya kita bisa sharing gitu kan. Terus saya pulang, tiba-tiba ya itu tadi ya, murid saya WhatsApp, mama mau ngasih pete, ibu doyan atau enggak, tiba-tiba datang bawa pete dan dikasih saya uang gitu, sama dikasih amplop yang isinya uang. Saya nggak bisa kasih tahu nominal, tapi wow gitu, kalau kita di jalan Allah dan kita nggak nyerah gitu, terus aja kuat godaannya, baik itu dari godaan setan maupun godaan apapun itu ya, kita akan dikasih nikmatnya terus. Setelah kejadian, lucunya nih, setelah saya kejadian dikasih pete dan sejumlah nominal gitu ya di amplop, saya buka. Saya kan suka banget nonton TikTok, tapi yang sekarang lebih ke agama-agama gitu ya. Saya melihat animasi gitu ya. Jadi ada orang kehausan minum di padang pasir. Dia tuh bentuknya tuh animasi, bukan manusia. Itu saya kena banget di hati gitu. Kok kayak gimana ya, nggak ada yang kebetulan di dunia ini tuh, nggak ada, tapi semua memang sudah terjadi atas izin Allah gitu. Mungkin memang saya diarahkan ke arah yang agama, walaupun background saya tuh bukan agama gitu ya. Nah tiba-tiba ada orang, dia bawa tempat minum, ini animasinya ya, saya lupa tadi namanya siapa, namanya kontennya, cuma saya terinspirasi banget, luar biasa. Terima kasih, semoga saya dikasih lagi animasi seperti itu ya. Nah terus dia tuh buka botol minumnya tuh haus, dia kan haus, botol minumnya itu kosong gitu ya, dan dia mencari jalan gitu kan. Tiba-tiba dia melihat dia kan di padang pasir gitu ya, dia melihat kayak kayaknya nih ada minuman nih gitu kan. Terus sama Allah digoda dengan perempuan cantik gitu ya, di cermin gitu, kayak tempat-tempat bar gitu ya. Tiba-tiba ada keran dan akhirnya sebenarnya arah ke sana itu sudah dihalang-halangin oleh Allah gitu, pakai tangan dialin lagi sana. Tiba-tiba dia nggak kuat gitu untuk menahan godaan si perempuan cantik itu. Akhirnya ini orang ke arah yang perempuan cantik, ke bar itu, dan menemukan keran, dia minum. Saat diminum ternyata di lidahnya hanya setetes gitu ya. Nah ternyata setelah dia tenang, jalan setetes gitu, berarti kan ini sudah tidak haus ya, walaupun cuma setetes. Diperlihatkanlah bagian yang sepertinya tadi ada air. Ternyata di balik bebatuan dan pohon itu terdapat danau atau sungai yang airnya banyak banget. Jadi ya saya bisa menangkap dari animasi tersebut bahwasanya memang ketika lo nggak tahan godaan dunia, lo hanya mendapatkan setetes gitu loh kenikmatan dunia. Tapi ketika lo kuat godaan, Allah tuh akan kasih yang lebih dari itu, bahkan nggak setetes, tapi lo dikasih danaunya, pusatnya gitu loh ya, ada air terjunnya, pancurannya gitu kan. Di situ saya akhirnya memutuskan untuk membuat konten mengenai dunia spiritual dan agama lagi. Ini adalah konten kedua saya, yang seharusnya mungkin konten pertama, tapi yang biasanya saya suka lihat tarot reader lain judulnya apa gitu kan, terinspirasi gitu kan. Tapi saya nggak jiplak, misalkan dia perasaan gitu, itu saya jiplak nggak. Dari misalkan saya baca terus saya terinspirasi judulnya lain apa, itu kadang-kadang habis sholat gitu ya, suka dapat gitu judulnya apa, dan saya nge-reading gitu ya, dan itu luar biasa menurut saya, dan nggak bisa dipaksakan harus satu hari misalkan 2 gini, enggak, sedatangnya aja. Nah ternyata pas tadi saya buat
konten yang pertama itu banyak banget yang bisa saya gali dari pengalaman spiritual saya dan berhubungan dengan agama gitu loh. Makanya kalau dulu kan nggak suka saya catat, tapi sekarang saya catat biar saya nggak lupa. Banyak banget tema-tema agama spiritual yang itu bisa saya sharing ke kalian gitu ya. Dan yang tadinya saya lihat aduh 15 jam gitu kan, sampai akhirnya di titik gue nggak peduli mau ada yang nonton ada yang enggak gitu ya. Yang penting gue sudah di jalannya Allah, kalau saya gitu. Walaupun mungkin yang saya bagi itu belum sepenuhnya atau masih seujung jari dari orang-orang yang banyak ilmunya mengenai agama gitu ya. Itu sih yang mau saya share ke kalian ya. Jangan bosen nonton. Jadi ini adalah peralihan dari konten tarot ke konten spiritual, ke konten yang lebih sharing mengenai pengalaman spiritual saya yang berhubungan dengan agama gitu. Karena sejujurnya yang saya bikin takjub adalah ketika gue ini belajar dalamnya Al-Quran, saya ini belajar dalamnya Al-Quran itu bener-bener lewat pengalaman hidup saya, dan itu bener-bener digembleng oleh alam gitu loh ya. Dan ternyata pas saya baca di Al-Quran atau oh ya saya ingat ayat ini ada gitu loh. Jadi Allah membuktikan firman-firmannya, ajaran-ajaran agama Islam itu memang benar gitu loh. Agama Islam paling sempurna, paling benar, paling baik gitu ya. Terus saya juga kadang suka nonton konten-konten kenapa sekarang makin banyak orang bule gitu, orang asing yang banyak memeluk agama Islam, mereka tersentuh gitu ya hatinya. Bahkan tapi kenapa orang-orang kita sendiri justru malah banyak yang keluar atau melenceng dari koridor-koridor Allah. Terakhir kali pesantren Sorry to Say, pesantren Al Zaitun gitu ya, ini gimana polemiknya saya juga nggak tahu gitu kan. Saya tidak berkapasitas untuk mengomentari hal itu, tapi saya nonton waktu itu konten yang dia itu prajurit Jepang gitu ya, yang cuman dia seorang yang memeluk agama Islam ya gitu. Dan komandannya itu tahu dia memeluk agama Islam, lalu dia meremehkan, mengejek gitu ya. Dan komandannya itu tahu kalau dia itu tidak bisa membawa mobil gitu ya, dan kebetulan ada jeep sebenarnya. Dipaksa sama komandannya sampai nangis, dan komandannya bilang kalau kamu memang agama Islam, kalau kamu memang percaya Tuhanmu itu ada gitu, coba kamu bawa itu jeep itu. Jadi kayak ditantang gitu ya sama komandannya itu, prajuritnya. Dia nangis, dia berdoa sama Allah. Tiba-tiba, padahal prajuritnya itu tidak bisa membawa mobil ya, tiba-tiba dia naik ke dalam mobil dan membawa jeep itu. Anda tahu nggak apa yang terjadi? Komandannya dan juga anak buahnya yang lain, teman-teman si prajurit Jepang ini menangis gitu ya. Kenapa? Karena ternyata mobil jeep itu tidak ada mesin ya gitu. Jadi Allah yang membuktikan keberadaannya gitu. Dan saya nggak tahu kelanjutannya komandan dan prajuritnya itu masuk Islam atau tidak, tapi apa sih yang nggak mungkin bagi Allah kalau kita tuh membela agamanya Allah gitu, kita tuh di jalannya Allah gitu. Itu aku percaya banget gitu. Dan aku setiap buat konten kok aku nangis ya gitu ya. Ya karena aku saking senengnya gitu, aku bisa berada di titik ini gitu loh. Walaupun dulu mungkin ya suatu hal yang gak mungkin lah untuk diri aku gitu, jangankan bisa di titik ini, untuk hidup aja tuh suatu hal yang gak mungkin sebenarnya. Tapi sekarang saya ada di titik ini loh gitu. Bahkan sekelas black magic yang ilmunya tinggi gitu ya, itu bisa kalah dengan kekuatan Allah gitu. Jadi wow, saya harus minta bukti apa lagi gitu ke Allah kalau memang apa yang Allah
kasih ke kita gitu, ajaran-ajaran agama Islam lewat perantara nabi-nabi terakhir kali ditutup Nabi Muhammad itu kurang membuktikan apa lagi gitu, kalau memang agama Islam itu memang agama paling sempurna gitu loh, walaupun saya belum sempurna ya gitu. Jadi lebih ke situ sih gitu ya. Jadi apa ya, teman-teman, itu sih yang saya mau bagi ya gitu. Sekarang saya happy, seneng, dan terus dapat lagi judul dari pengalaman hidup saya, dapat lagi judul gitu ya. Dan saya nggak tahu, tapi tiba-tiba tadi ada yang datang ke saya kalau misalkan semua deck-deck tarot saya harus dikasih gitu, harus disumbangkan gitu kepada salah satu teman saya yang dia jago juga dalam hal dunia energi, dunia spiritual gitu ya. Dia mau cemplung sih ke dunia tarot gitu. Dan kenapa saya harus apa ya, kayak ada yang mengarahkan saya harus memberikan semua deck saya ke beliau gitu. Tapi mungkin ya butuh apa ya, butuh perenungan dulu sih, karena sekarang saya tipe orang yang apa-apa sabar dulu, tunggu dulu, tunggu petunjuk kapan waktu yang tepat untuk diberikan kepada beliau. Jadi ini adalah masa peralihan saya dari konten tarot ke konten-konten spiritual, ke konten-konten yang dimana konten-konten spiritual itu berhubungan dengan agama gitu ya. Dan saya harus banyak belajar lagi mengenai agama, dan dari pengalaman-pengalaman yang saya alami itu banyak banget saya bisa mendapatkan judul gitu ya. Tadi juga saya nulis tuh udah ada kali 20-an judul yang harus saya buat gitu ya. Makanya kalian jangan bosan, tapi sesekali memang saya selip-selipin sampai akhirnya saya selip-selipin dengan konten seperti ini, dari tarot ke konten-konten seperti ini, sampai akhirnya nanti benar-benar saya bisa lepas dari tarot gitu ya. I don't care dari mana viewersnya, I don't care dari mana subscribernya. Saya yakin dan percaya sama Allah. Tadi aja Allah udah membuktikan langsung ya, nggak nunggu sore, nggak nunggu besok gitu ya, tapi Allah langsung gitu dalam sekejap gitu, kun fayakun ya. Jadi itu aja sih ya. Jangan bosen ya kalau misalkan kontennya kok berapa kali kerudungnya masih itu gitu ya, karena senyamannya saya aja. Kayak background tarot ya, kalian kalau selama ini nonton kan backgroundnya tuh mungkin kayak gini nih, kayak gini terus sampai berapa kali video, sampai akhirnya saya dapat bahwasanya memang saya harus ganti kerudungnya gitu. Jadi sekarang itu apa yang saya lakukan itu nunggu petunjuk aja ya gitu, nunggu petunjuk kapan saya harus berganti kerudung gitu. Karena iya, kita banyak juga kalau misalkan apa ya, koleksi gitu ya, itu kan nggak boleh gitu ya. Jadi ya senyamannya saya sampai berapa kali saya pakai kerudung ini. Jadi kalian jangan bosan, yang penting kan isinya gitu ya. Oke. Itu aja, terima kasih banyak. Saya mau buat apa namanya, konten lagi mengenai dunia spiritual yang berhubungan dengan agama saya, Islam, dari judul. Dan saya harus banyak lagi menimba ilmu agama, terutama saya lagi suka banget baca terjemahan Quran gitu ya. Oke, sekian ya. Terima kasih para subscriber, viewers gitu ya. Ini adalah akun peralihan sebenarnya ya. Saya nggak ngerasa, tadinya saya ngerasa khawatir, tapi sekarang saya nggak ngerasa khawatir. Oke. Oh ya, yang mau terapi itu bisa kontak WhatsApp ya. Nanti kita buat versi lainnya untuk menjelaskan terapi apa sih, terus pengobatannya seperti apa gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.